Kalau saya melihat ini gini Pak ya, artinya saya bersyukur ada seperti Kamarudin ini Pak, meluruskan penjoliman-penjoliman yang terjadi di bangsa ini. Nah, maksudku kita nggak usah langsung banyak sekali membuli seperti pengacara Pak. Jadi kalau saya lihat kita berpihak siapa ini? Kita sepertinya kalau orang lihat seperti kita membela Ferdi Sambo ini. Ya betul Pak. Nah, betul. waktu kasusnya KC, ya sekarang saya teriak. Berapa kali kita mau lepaskan KC sama Kamarudin dihalang-halangin. Jangan bilang nggak ada yang mau teriak Pak. Herbert sudah mau bantu, Anggiat sudah mau bantu. Siapa lagi tuh? Sudah banyak teman-teman kita mau bantu Pak. Dari Surabaya mau bantu, dari Bandung mau bantu, dari Jakarta mau bantu. Sama Kamarudin dihalang-halangin, nggak boleh ketemu Pak. Jadi jangan bilang ada yang mau nolong KC loh Pak. Oh, saya sudah kirim lawyer saya Pak. Bahkan ada lawyer perusahaan besar saya kirim ke sana ditolak Pak, nggak boleh Pak. Harus ketemu Kamarudin dulu Pak. Saya kan ikut-ikut channelnya Pak Palnya terus. Iya betul. Jadi kenapa saya teriak? Dan ternyata kan saya yang benar. Saya kan waktu itu bilang ini nggak dihukum 10 tahun aja bisa dapat 6 tahun. Kamarudin hebat nih. 10 tahun hukumannya. Beneran kan 10 tahun kan? Persis seperti yang saya ngomong. Nah, bener nggak? kan Sebentar, satu-satu Pak. Tadi kan Bapak sudah bilang boleh berbeda, tetapi kan saya kasih penjelasan supaya jangan kalau bilang Bapak beda terus Bapak tadi bilang tadi saya yang buruk nanti Pak. Nah sekarang saya jelaskan pembelaan saya. Nah sekarang sama persis dengan kasusnya KC. Apakah kita membela Ferdi Sambo? Tidak, mana ada saya membela Ferdi Sambo, nggak ada Pak. Saya bilang hukum Ferdi Sambo seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup. Saya nggak bilang hukuman mati karena kita tidak boleh Pak menghukum mati Pak. Tapi hukum seberat-beratnya, tidak ada saya membela Ferdi Sambo. Dari tadi saya sudah bilang hukum Ferdi Sambo seberat-beratnya, tapi jangan melakukan pembunuhan karakter, nggak boleh. Belum sidang terus kita melemparkan opini-opini ini itu semua. Fitnahannya Kamarudin sudah saya bantah semua. Ternyata fakta-faktanya nggak ada semua. Otopsi ulang pun dia kecelek, nggak ada. Jadi mana yang benar? Artinya ini pengacara pendusta Pak. Ini setan, ini pengacara Pak, iblis Pak. Ini pengacara iblis, politikus busuk bangsat Pak, biadab ini orang Pak. Masa kita nggak mau kasih tahu ke keluarganya? Jangan sampai kayak KC. Ya wah dielu-elukan sama Ikim itu kan, dielu-elukan. Nggak taunya wah bangsa juga ini pengacara 10 tahun si KC kan. Nggak bisa apa-apa. Sampai tim kita di Eropa kita teriak ke Amnesty International tulis surat ke Indonesia. Kemudian sidang itu direvisi tanpa bantuan pengacara. Belum banding sudah direvisi 10 jadi 6 tahun. Nah kita sekarang sama. Hei keluarganya Brigadir J, hati-hati kau. Ya itu jaksa masuk angin, Kamarudin asik sedang jempalitan kayak monyet. Jadi siapa kayak membongkar ini apa Kamarudin? Bukan, yang bongkar kasus ini Dewa Lipa Pak. Yang nunggangi orang itu loh Pak, seperti keluarganya Brigadir J sekarang lagi kerasukan setan Kamarudin ini. Sehingga kacau semua coba. Itulah yang terjadi dan itu yang lagi kita rukiah ini Pak, yang lagi kita tengking setan Kamarudin ini Pak. Dan akhirnya sekarang semua banyak yang sadar. Iya, oke ya, luar biasa. Oke, kita akan segera akhiri. Jadi intinya, saudara, ini ya, DPR Kapolri bahas kerajaan Sambo. Ini ada-ada saja, saudara. Ya, jadi terlalu apa ya, lebay begitu ya. Terlalu lebay, terlalu pencitraan, pahlawan kesiangan. Ini bermunculan semua, saudara. Ya, ada yang nggak mutu ini. Nah, yang kita harapkan adalah agar kita itu menjadi sehat, menjadi normal, menjadi kritis tadi ya, critical thinking. Jangan percaya dengan opini-opini yang serampangan. Ya, beropini boleh, tapi kalau dia seorang lawyer, itu jangan melemparkan opini-opini yang nggak jelas, sehingga menyesatkan masyarakat, apalagi menghasut bangsa Batak. Ya itu tadi ya, sampai begitu rupa seakan-akan dibawa menjadi
Ini urusannya orang Batak seluruhnya. Wah, geblek juga nih ya pengacara geblek ya. Bukan ya. Ini kecuali Anda kalau mau belajar suku-sukuan ya sama saja. Ini apa bedanya Anda dengan Katrun kalau udah begitu? Iya kan? Nah, ini siapa nih? Bonar Siregar nih. Bonar Siregar, silakan Bonar. Salam Pak. Ya, salam. Om Swastiastu. Itu kan Ya, Om salam Swastiastu. jadi nggak apa-apa Pak kalau ada bilang assalamualaikum, nggak apa-apa. Ini udah dari kemarin pengen apa? Saya juga miris ini Pak dengar semua situasi ini ya akhir-akhir ini. Tapi yang saya lihat ini sebenarnya betul-betul ini campur tangan Tuhan. Banyak berdoa untuk bangsa ini, terutama ya, saya pikir orang-orang yang ingin Indonesia ini aman, tentram, maju, ada di dalam koridor. Jujur saya katakan Pak ya, memang saya beruntung dengan semua ini, ada persoalan ini. Mungkin ada yang merasa dirugikan atau merasa sedih dalam persoalan ini. Tapi kita tidak minta. Tapi lagi-lagi saya pikir ini Tuhan izinkan terjadi bagi Indonesia. Termasuk ada kita-kita yang gubrak-gubrak, ada yang berasumsi, ada yang apa. Gak apa-apa Pak, biarlah sebenarnya apa gitu terjadi supaya lebih semua ini terkuat. Ada kalanya karena orang gubrak-gubrak, orang ngomong-ngomong mungkin salah, tapi sudah sempat terbilang, akhirnya jadi perhatian di luar sana. Saya lihat banyak, termasuk kasusnya Sambo dan Brigadir J ini ya. Sedih memang, saya pikir keluarga Brigadir J harus mati karena situasi seperti ini, dibunuh atau direncanakan, macam-macam lah. Nah, memang saya ini beda pendapat bisa ya Pak ya, beda pendapat, beda sikap, beda apa gitu ya, cara ya. Kalau saya melihat ini gini Pak ya, artinya saya bersyukur ada seperti Komarudin ini Pak. Memang dia kebetulan pengacara, bahkan dia siap untuk tidak dibayar, terus datang, dikatakanlah tadi awalnya karena ada hubungan keluarga, itu sah-sah aja. Maksudku gini, bisa saja pengacara ini Pak, mungkin kurang paham atau salah ngomong, atau banyak berasumsi-asumsi, sehingga banyak meleset-meleset, tapi paling tidak dia udah berbicara. Banyak, bahkan dia banyak terkuat, tertipu, ada yang jadi salah Pak. Jangankan kita Pak, yang jenderal sendiri, yang Kompolnas katanya merasa di-prank. Mahfud MD juga, yang Menko Polhukam, katanya dia tertipu juga. Ngeri nih Pak ini. Mungkin makanya sampai dibilang Fahmi ini sebagai skenarionya. Nah, artinya kan jadi panjang, tapi itu kan karena diungkit-ungkit si Komarudin juga sebagai lawernya. Bahkan sampai diotopsi ulang. Bagus juga Pak, paling tidak meredakan rasa sedihnya keluarga Huta Barat. Sampai-sampai diulangi cara penguburannya. Memang harus dengan militer Pak. Jadi itu penghormatan terakhir. Tadinya kan langsung kayak orang bilang angkat berangkat tanam. Nah, tanam. Tidak ada, bahkan mau dibuka aja pun tidak bisa. Nah itu kan karena digubraknya, akhirnya dipaksa bisa dibuka, ada gini-gini. Kalaupun tadinya Komarudin jadi salah, maksud saya gini Pak ya, maaf ya, kita di Zoom ini mungkin beda sikap, beda pendapat. Saya jadi heran melihat Zoom kita. Zoom kita ini kan sebenarnya Zoom yang netral, Zoom yang selalu berdiri di atas kebenaran, minimal mengarahkan ketidakadilan di bangsa ini, perbuatan-perbuatan penjoliman yang terjadi baik proses hukum, minimal kita di Zoom-nya Paul Jang ini dengan kroni-kroninya, saya
bahkan di Galarua atau di mana, itu kan kita udah sepakat untuk tetap komit membela yang lemah atau meluruskan penjoliman-penjoliman yang terjadi di bangsa ini. Nah, maksudku kita nggak usah langsung banyak sekali membuli seperti pengacara, Pak. Jadi kalau saya lihat kita berpihak siapa ini? Kita sepertinya kalau orang lihat seperti kita membela Ferdi Sambo ini. Padahal entah kita kasihan jadi anaknya jadi atau apa, itu kan perbuatannya. Bahkan ini sudah menjadi ranah hukum, semua orang tahu, artinya menjadi keributan. Ya janganlah kita tambah lagi, seperti orang nanti melihat, bahkan pihak-pihak grupnya Ferdi Sambo senang dong atas ocehan-ocehan kita ini, Pak. Seperti kita membela menjatuhkan. Saya bersyukur, Pak, banyak pengacara, Pak, di Indonesia ini, termasuk waktu Pak Mamak KC itu, khususnya yang Batak-Batak, yang Kristen-Kristen. Mana ada PGI nggak ngomong, itu Hotman Paris nggak ngomong, Ruhut Stompul nggak ngomong, pengacara-pengacara hebat itu. Nah, kan bersyukur kita, walaupun kita berbeda pendapat, Pak, atau mungkin kita sudah nggak senang kian. Oke, sudah balik lagi, Pak. Sekarang saya kasih tanya Bapak deh. Waktu kasusnya KC, ya, duitnya KC 400 juta kemana, Pak? Nah, itu kan saya juga, Pak, ikut mensosialisasikan itu. Lo enggak, duitnya yang 400 juta KC di mana? Dimakan Saifuddin sama Komarudin, Pak. Terus saya diam aja begitu, disuruh diam aja saya. Bukan, Pak. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Kan tadi Bapak bilang yang berbeda. Sekarang saya kasih tahu mengapa saya teriak. Waktu kita kumpulin duitnya KC di sini, Kamarudin kan fitnah saya curi duitnya KC 1 miliar kan? Ya. Ternyata kan terbukti Saifuddin mengakui dia yang tilep duitnya KC, dia sendiri yang ngakui, dan terus dia salahkan Joshua Tewu kan? Padahal ternyata duitnya kan dimakan Kamarudin sama si Saifuddin kan? Iya, betul, Pak. Nah, betul. Waktu kasusnya KC, ya sekarang saya teriak, berapa kali kita mau lepaskan KC sama Kamarudin dihalang-halangin. Jangan bilang nggak ada yang mau teriak, Pak. Herbert sudah mau bantu, Anggiat sudah mau bantu. Siapa lagi tuh? Sudah banyak teman-teman kita mau bantu, Pak. Dari Surabaya mau bantu, dari Bandung mau bantu, dari Jakarta mau bantu. Sama Kamarudin dihalang-halangi, nggak boleh ketemu, Pak. Maksudnya jadi jangan bilang ada yang mau nolong KC loh, Pak. Oh, saya sudah kirim lawyer saya, Pak. Bahkan ada lawyer perusahaan besar saya kirim ke sana ditolak, Pak. Nggak boleh, Pak. Harus ketemu Kamarudin dulu, Pak. Saya kan ikut channelnya Pak Palnya terus. Iya betul. Jadi kenapa saya teriak? Dan ternyata kan saya yang benar. Saya kan waktu itu bilang ini nggak dihukum 10 tahun aja bisa dapat 6 tahun. Kamarudin hebat nih. 10 tahun hukumannya. Beneran kan 10 tahun kan? Persis seperti yang saya ngomong. Nah, bener nggak? Kan sebentar, satu-satu, Pak. Tadi kan Bapak sudah bilang boleh berbeda, tetapi kan saya kasih penjelasan supaya jangan kalau bilang Bapak beda terus Bapak tadi bilang tadi saya yang buruk nanti, Pak. Nah, sekarang saya jelaskan pembelaan saya. Nah, sekarang sama persis dengan kasusnya KC. Apakah kita membela Ferdi Sambo? Tidak. Mana ada saya membela Ferdi Sambo? Nggak ada, Pak. Saya bilang hukum Ferdi Sambo seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup. Saya nggak bilang hukuman mati, karena kita tidak boleh, Pak, menghukum mati. Tapi hukum seberat-beratnya, tidak ada saya membela Ferdi Sambo. Dari tadi saya sudah bilang, hukum Ferdi Sambo seberat-beratnya. Tapi jangan melakukan pembunuhan karakter, nggak boleh. Belum sidang, terus kita melemparkan opini-opini, ini itu. Semua fitnahannya Kamarudin sudah saya bantah semua. Ternyata fakta-faktanya nggak ada semua. Otopsi ulang pun dia kecelek, nggak ada. Jadi mana yang benar? Artinya ini pengacara pendusta, Pak. Ini setan, ini pengacara, Pak. Iblis, Pak. Ini pengacara iblis, politikus busuk, bangsat, Pak. Biadab ini orang, Pak. Masa kita nggak mau kasih tahu ke keluarganya? Jangan sampai kayak KC. Ya wah dielu-elukan sama Ikim itu kan, dielu-elukan. Nggak taunya, wah bangsa juga ini pengacara 10 tahun si KC kan. Nggak bisa apa-apa. Sampai tim kita di Eropa kita teriak ke Amnesty International tulis surat ke Indonesia. Kemudian sidak itu direvisi tanpa bantuan pengacara. Belum banding sudah direvisi 10 jadi 6 tahun. Nah kita sekarang sama. Hei keluarganya Brigadir J, hati-hati kau.
Ya, itu jaksa masuk angin. Kamarudin asik sedang cempalitan kayak monyet. Jadi Maksudku siapa kayak membongkar ini apa Kamarudin? Bukan, yang bongkar kasus ini Dewa Lipa, Pak. Justru makanya si Sambo bisa tersangka itu gara-gara Dewa Lipa. Kita harus akui itu jasanya Dewa Lipa, bukan jasanya Kamarudin, Pak. Ya, walaupun Dewa Lipa itu pengacara sempurna juga, tetapi dalam hal ini dia bisa membujuk Baradae. Ya, dan sekali lagi lihat, apakah Brigadir J tidak salah? Belum tentu juga. Bapak juga nggak usah, jangan nggak bisa terus berarti, oh Brigadir J dibunuh pasti nggak salah, nggak juga, belum tentu. Barangkali kenyataannya kan duburnya kan bermasalah, Brigadir J kan. Ya kita harus akui memang ada masalah. Tempatkan masalah itu pada masalahnya, nggak boleh kita terus ada masalah ditiadakan. Pokoknya Sambo harus salah. Oh nggak boleh juga, Pak. Dalam hal ini Sambo disalimi benar-benar disalimi oleh Komarudin, Pak. Maksudku gini Pak, jadi Itu yang terjadi. Jadi harus ditempatkan pada kita tidak membela Sambo, kita bilang Sambo harus dihukum seberat-berat. Dari kemarin saya sudah bilang Sambo harus dihukum seberat-beratnya. Tapi jangan bela-bela Brigadir J juga tidak bersalah, Pak. Belum tentu itu menyakiti anak-anaknya juga, Pak. nggak bela Pak, kalau masalah itu kita Lo kan tadi Bapak belain Sambo, kita bilang Komarudin ada baiknya, nggak ada baiknya Pak. Justru ini iblis punya, ini ngerusak Pak. Kamarudin ini ngerusak Pak. Kamarudin ini justru ngerusak Pak. Dia benar-benar biang kerok dari masalah inilah Kamarudin. Kalau tidak ada Kamarudin, masalah ini sudah selesai dan clear semua Pak. Jangan gue sampai hantam sana hantam sini yang nggak karu-karuan. Dari kemarin kan kamu ini hoax, semua hoax udah saya tunjukkan dengan ternyata hoax yang ditemukan kan bohong semua. Bagaimana Anda mau membela seseorang dengan kebohongan? Nggak boleh. Kalau Bapak begitu, Bapak nggak cocok di Galarua. Kalau Bapak menekat membela orang tapi dengan cara yang tidak benar, nggak boleh. Kita harus mengatakan kebenaran dengan cara yang benar. Roma 3 ayat 7 dan 8. Jangan membela kebenaran ya dengan mengatakan dusta, nggak boleh Pak. Kita kebenaran harus dilakukan dengan memberitakan kebenaran itu harus dengan cara yang benar. Roma 3 ayat 7 dan 8. Kata membela kebenaran itu memberitakan kebenaran harus dengan cara yang benar, nggak boleh dengan dusta. Oleh dustaku, nggak boleh Pak. Paulus bilang memberitakan kebenaran dengan cara dusta. Roma 3 ayat 8 layak dihukum juga. Nggak boleh Pak. Di Galarua kita mengatakan kebenaran harus dengan cara yang benar Pak. Harus dengan kejujuran Pak. Begitu Pak. Yang ngulang Pak pala kita apa nanti jadi kayaknya kesannya seperti kita karena ada sakit hati jadi apa panjang. Oh nggak masalah Pak. Orang mau bilang apa? Orang saya tidak peduli dengan tanggapan orang terhadap saya. Saya tugas saya seorang Nabi ke-26 tugasnya dalam mengatakan kebenaran. Mau satu dunia ngomong apapun, kalau itu salah akan saya bilang salah Pak. Satu dunia pun saya lawan Pak. Wapres saja saya lawan, ya kan. Tapi memang harus begitu Pak. Satu dunia bilang apapun, kalau itu salah ya salah Pak. Iya, maksudku kan semua ini terjadi kan mungkin karena kesilapan orang jadi terngomong. Enggak, bukan, itu bukan silap Pak. Kamarudin sudah berkali-kali, namanya bukan silap. Dia memang cari panggung Pak. Ini pengacara paling bangsat di dunia Pak. Pengacara paling bangsat di dunia ini Kamarudin. Pendeta merangkap pengacara, merangkap politikus. Ini iblis Pak. Hindari Kamarudin, ini iblis Pak. Bukan, nyatanya kan dari kemarin sudah saya patahkan semua. Jadi jangan Pak, jangan kita membela kebenaran dengan cara yang tidak benar, nggak boleh Pak, nggak boleh. Galarua pantang melakukan seperti itu, ya. Makanya kita cari dari kemarin lawyer itu susah sekali, yang berani membela kebenaran dengan cara benar. Akhirnya kita ketemu sama Alvin kan, wah ini dia nih mantap nih, nggak pakai suap, nggak pakai ini baru cocok sama gayanya kita nih. Ya kan, berani memang harus makanya, seperti Alvin Lim, harus gila kayak Alvin Lim kalau mau membela kebenaran dengan tidak pakai suap, tidak harus gila seperti itu. Wah, saya bilang kita punya orang begini, ada Ahok, ada Alvin Lim, cocok ini. Ya kan, bukan karena dia aja ini nggak ada urusannya juga. Saya juga kebetulan saya lagi cari-cari dari kemarin, ya kan, ternyata nggak ada yang berani seperti Alvin Lim. Belum, saya belum ketemu pengacara yang berani seperti Alvin Lim masalahnya. Nah, seharusnya kalau Brigadir J itu dipegang sama Alvin Lim itu udah babak belur semua itu Pak Polri Pak, nggak pakai lama, nggak pakai, karena Alvin Lim itu fokus Pak, jedernya itu ya digubraknya itu saja, nggak kemana-mana. Kamu kan lempar sono hantam sini, hantam sono hantam sini, semuanya nggak fokus, akhirnya jaksanya masuk angin. Coba aja nanti lihat tuh
Paling ini Sambo bisa lepas ini. Sambo malah bisa lepas ini malah gara-gara Kamarudin ini. Karena nggak fokus. Akhirnya orang dia diantar ke isu lain dan itu sengaja itu permainannya Sambo. Justru Sambo itu sedang mempermainkan Kamarudin sekarang. Ya kan, dipermainkan begitu rupa. Wah, masyarakat digiring kemana-mana. Yang penting jaksanya udah ditempel dulu, udah masuk angin dulu. Itu Pak Sambo, Pak. Cuman supaya semua waspada, Pak. Memang jadi jangan terpengaruh dengan seperti Kamarudin kemarin sama Yaya Waloni, bukannya fokus bahas kasusnya KC, malah fokus memfitnah saya, katanya makan duitnya KC 1 miliar, nggak taunya dia sendiri yang makan duitnya, kan begitu, Pak. Maksudku tetapnya kita kritik, Pak, tapi maksudku ya udah lebih bagus kita kasih solusi atau apa, artinya loh ini kita kasih solusi, Pak. Dari kemarin kita sudah kasih solusi, Pak. Oh, dari kemarin kan kita kasih solusi, sudah kasih solusi. Solusinya adalah kalau Sambo dan Kapolri dengar, kami kasih, karena kalian pasti habis. Kami kasih, babak belur sekalian. Jadi bukannya malah fokus ke sana kemari, kalau mau bongkar kasus-kasus di polisi, kalian pasti habis. Sekalian bubarkan semua. Yang kedua adalah Fahmi Alamsyah harus dipenjara. Karena biang masalahnya ya si Fahmi Alamsyah. Biang awalnya semua keruwetan ini ya si Fahmi Alamsyah. Kalau kasusnya sudah jelas terang, pokoknya pihaknya Ferdi Sambo, ya gerombolan Ferdi Sambo membunuh Brigadir J. Mau ada pemburitan, mau ada sodomi, mau ada pedofilia, mau ada apa, pokoknya kenyataannya Brigadir J dibunuh. Nah itu tidak boleh main hakim sendiri, karena dia adalah penegak hukum dan penegaknya para penegak hukum, maka harus dihukum seberat-beratnya. Justru itu yang mau kita terus suarakan. Tetapi bukan berarti terus berkata, oh Brigadir J pasti tidak bersalah, dia pahlawan, harus upacara militer segala. Oh enggak, jangan Pak, jangan kesana Pak, nggak boleh. Kita harus terima faktanya bahwa kita harus dengarkan dong pembelaannya Sambo ini melukai harkat. Oke, kita dengar. Berarti memang Brigadir J ada salah sama keluarganya Sambo. Udah begitu kan? Salahnya dia apa? Dia nggak mau cerita. Ya udah nggak mau cerita. Salah dia sendiri. Kan begitu kan? Tapi kita tahu dia ada salah. Begitu loh Pak. Jadi nggak mungkin, oh Brigadir J itu murni innocent, nggak berdosa, nggak mungkin. Saya nggak percaya. Maksudku gini Pak, lebih bagus kita lebih banyak fokus menyoroti, di samping ada Pak KS itu yang banyak salah atau apa, tapi lebih-lebih kalau saya lihat ya Pak ya, memang proses hukum di Indonesia ini yang benar-benar tidak fair. Jadi udah banyak kadrun-kadrun yang terlibat di sini, jadi suka tidak ada keadilan itu aja sebenarnya. Jadi mau betul atau enggak betul pun apa, jadi yang saya lihat memang penegakan hukum di Indonesia berbalik total, justru menghantam yang lemah, bahkan yang terutama ada yang dibilang juga kalau lari ke masalah agama ya menghantam di luar daripada mereka yang khususnya yang Kristen. Itu udah pasti, itu yang lebih kita sorot. Kalau masalah hukum ada mungkin lawer atau apa. Oh harus disorot Pak, Kamarudin ini harus disorot, karena justru karena orang-orang seperti Kamarudin lah hukum kita jadi kacau Pak. Loh hukum itu jadi kacau karena pengacara-pengacara seperti Kamarudin, pengacara-pengacara iblis ini. Bapak salah Pak. Boleh beda, cuma kan saya kasih tahu salahnya di mana. Ini ada yang bilang Sambo biseksual. Loh Brigadir J juga biseksual kan, sudah terbukti buritnya kan, buritnya jebol kan. Nah, tapi kan sebenarnya betul ada salahnya, tapi kan tetap salah, kenapa harus dibunuh kan gitu. Maksudnya saya tidak membenarkan siapa-siapa di. Betul, makanya, tapi kalau channel kita ya memang membongkar semua opini-opini yang salah, nggak boleh Pak. Kita memang harus, kenapa kita naikkan kasus ini? Tadinya saya nggak mau naikkan, tetapi setelah opini-opini liar dan banyak orang-orang Batak yang terpengaruh, seperti Bapak termasuknya, orang-orang juga isu-isu yang itu, makanya kita kasih tahu nih, ini saya punya opini yang lain, sama-sama berasumsi. Nyatanya akhirnya banyak opini saya dan asumsi saya yang lebih tepat daripada Kamarudin. Saya tunjukkan, nih loh, ngawurannya Kamarudin.
Justru itu kan Saya nggak justru karena pengacara-pengacara seperti Kamarudin inilah hukum di Indonesia jadi rusak, Pak. Karena yang menghalalkan segala macam cara. Nggak boleh melakukan kebenaran harus dengan cara yang benar, tidak boleh menghalalkan segala macam cara seperti Kamarudin. Intinya itu, Pak, ya. Jadi nggak boleh begitu intinya ya. termasuk Kompolnas itu juga ya sama seperti ini, hanya mendengar katanya, tapi dia sudah membuat semacam kesimpulan. Makanya kan diserang habis itu sama Ros itu. Termasuk Kompolnas sampai di DPR, apa itu Menko Polhukam kemarin itu di depan Komisi 3. Mereka kan jadi apa? Sampai Menko Polhukam dibilang ya nggak Loh, boleh yang ya. salah ya si Fahmi Alam siapa? Justru karena adanya Deolipa ini, maka Baradae berhasil dijadikan justice kolaborator, langsung rusak semua, semua kedusta-dusta itu. Sekarang begini, kalau si Fahmi Alamsyahnya yang sudah menjebak si Sambo, dibikin skenario bohong, Sambonya udah dicucuk, lagi panik, ya kan? Dalam kondisi panik dia harus lindungi keluarganya, dia dicucuk, ya kan? Jadi apakah terus kita mau menyalahkan Kompolnas? Nggak bisa dong, bodoh dong. Orang itu namanya orang seorang sekaliber Fahmi Alamsyah, ya kan, sebagai penasihat ahli Kapolri yang membuat skenario bohong, membuat, dan semua juga percaya. Dan bagaimana caranya? Mengapa bisa lama? Mengapa bisa lama? Ya karena harus menyingkirkan dulu orang-orangnya Sambo supaya bisa mendapatkan fakta sebenarnya. Harus disingkirkan dulu oknum-oknumnya ini. Jadi bukan jasanya Kamarudin. Kamarudin mah iblis punya, Pak. Dia ngerusak, ya kan? Dia sudah merusak, menghancurkan semuanya. Memang begitu, ya kan? Jadi kita harus kritis, Pak. Jangan ya. Nah, Bapak karena sama-sama Batak, terus Bapak mau belain Kamarudin. Bapak bisa berkata, sekarang sudah saya jelaskan begini, Bapak bisa berkata Kamarudin ngawur nggak? Kan Bapak nggak berani kan ngomong Kamarudin ngawur sama gara-gara sama-sama Batak. Nah, di situ salahnya Bapak. Saya, walau waktu Ahok salah, saya akan bilang salah, Pak. Tetapi saya tidak akan menghakimi. Tapi kan saya bilang salah. Ya, sesama orang Cina, ya, apa sesama pendeta, sesama orang Kristen, Gilbert salah, saya caci maki, Pak. Ya, saya bukan karena sesuku itu, Pak. Saya bukan. Jadi kita harus objektif. Kalau salah bilang salah, Pak. Nah, itulah Galarua. Salah bilang salah, benar bilang benar. Makanya kita didik orang-orang member-member ini, salah bilang salah. Nggak boleh, Pak. Kita di batas abu-abu, Pak. Bukan abu-abu, kita jangan larut kita seperti jadi. Enggak, kita nggak larut. Inilah suara kenabian, Pak. Ya, mengulik semua yang rumit-rumit ini, yang sudah arusnya sudah kemana, perginya udah salah semua. Saya bongkar di sini, ternyata yang saya ngomongkan benar semua. Dari awal kasusnya KC sampai kasusnya Sambo, coba yang mana omongan saya yang salah? Tepat semua, nggak ada yang salah. Justru kasus si Komarudin ini yang salah, yang dibela-bela oleh orang-orang ini kan malah, termasuk Bapak yang bilang jangan membahas Kamarudin. Oh, salah Bapak. Justru kita kasih tahu kepada dunia betapa bejatnya seorang Kamarudin supaya hati-hati karena dia sedang menunggangi keluarganya Brigadir J. Dia itu seperti iblis yang nunggangi orang itu loh, Pak. Seperti keluarganya Brigadir J sekarang lagi kerasukan setan Kamarudin ini. Sehingga kacau semua, coba. Itulah yang terjadi dan itu yang lagi kita rukiah ini, Pak, yang lagi kita tengking setan Kamarudin ini, Pak. Dan akhirnya sekarang semua banyak yang sadar, ya kan? Mulai Denny Siregar, lihat YouTube-nya saya, dia sadar benar juga ya. Si Khairul Huda, siapa lagi si Profesor Kiki, itu udah terang-terangan itu Kamarudin orang nggak bener. Begitu, Pak, ya. Dan kadang kita lebih banyak menyoroti peradilan di Indonesia ini yang tidak transparan, yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang sebenarnya gitu. Artinya proses keadilan ini, makanya itu juga lahir Galarua ini kan kita di Galarua juga tujuannya juga memahkan kita hadir terdepan kan gitu.
Jadi memang Makanya posisi kasus kita pertama harus ini kita bongkar, Pak. Ini kan kita lagi bicara. Boleh berbeda, nggak masalah. Saya tahu Bapak apa mengagumi Kamarudin, nggak masalah. Tapi saya kasih tahu salahnya Kamarudin di mana. Dan saya ingatkan Bapak dari kasusnya KC sampai dengan hari ini, ternyata yang benar omongannya saya justru kan, bukan omongannya Kamarudin kan. Padahal saya sudah difitnah habis-habisan sama Kamarudin kan, sama Yosua Tewu, sama si siapa itu, sama Saifuddin, bertiga mereka kan. Ternyata berbalik sendiri ke mereka semua kan fitnahan itu kan. Bapak kan udah dengar sendiri. Terus Bapak masih mau percaya orang ini? Jangan dong Pak. Keledai pun tidak jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Tapi ini sudah jam 12 Pak, harus ditutup. Pak Santiamer, silakan tutup. Luar biasa Pak Bonar. Boleh ya, berbeda boleh. Gini loh, kalau Anda mau kritik saya kayak Pak Bonar ini loh, tampak muka. Makanya saya nggak ini boleh berbeda. Tapi kan kita namanya apa namanya berselisih paham, berdebat dengan gentle kayak Pak Bonar Siregar ini. Pak Bonar ini ada di dalam grup WhatsApp member Galarua loh, ya. Ini namanya orang gentle kayak gini. Yang saya mau, Anda kalau mau kritik saya kayak Pak Bonar tampak muka. Saudara. Kalau nggak tampak muka, ya saya sikat. Tapi kalau nggak tampak muka, saya harus menghormati perbedaan pendapat ini. Walaupun, jujur ya. Pak ya, saya masuk ke jum-jum yang lain, bahkan ke HMC, ke Henro, ke debater pun saya bilang, orang bodoh kalau tidak gabung di dalam Galarua, aku bilang. Orang cerdas pasti masuk Galarua. Kenapa? Kita tidak melihat latar belakang, latar depan orang. Tapi siapa yang merasa tersakiti di Joli? Luar biasa. Saya bilang itu Pak. Jadi saya nggak malu. Memang betul. Tapi memang saya menghargai Pak. Jadi gini, perbedaan pendapat itu luar biasa. Jadi Galarua ini dibangun dari perbedaan pendapat ya saudara. Ya. Saya dengan Pak Santiamer sering beda pendapat, nggak masalah kan, terang-terangan Pak Santiamer, oh saya tidak setuju dengan Pak Paul, boleh Pak, saya diem aja. Tapi kalau saya bantah, tapi kalau saya nggak bisa bantah ya saya diem aja gitu loh. Ya Pak Suara itu juga sering beda pendapat dengan saya, nggak apa-apa ya kan. Pak Suara lebih memilih partai politik, saya nggak mau. Boleh. Ini Pak, karena dengar Galarua jadi apa sih? Iya. Makanya saya ngobrol-ngobrol tadi malam, habis kita ngejum kan ngobrol aku, itu sikapnya Pak Putih, ya udah. Memang saya lihat memang Pak Putih orangnya potensial, bagus apa sebenarnya kalau boleh kita merasa Iya. makanya kan Bapak yang Bapak bilang merajut kan, gue bilang ya sebenarnya saya tahu Pak, tapi saya sebenarnya ngerti maksudnya Pak. Cuman tadi saya lagi membahas sekalian menjawab orang-orang yang di YouTube tadi Pak. Tapi intinya saya ngerti maksudnya Bapak. Cuman tadi saya sekalian menjawab yang di YouTube tadi. Intinya saudara, Anda mau kritik saya, Anda harus tamak muka seperti Pak Bonar Siregar. Nanti saya akan menghargai Anda saya akan memperlakukan Anda dengan respect. Ya. ini para Jauti, ini kita udah jam 12, langsung tutup aja ya. Silakan.